berikan sebab kepada kita semua. Allah tambahkan keberkahan hidup kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 kesempatan yang baik sebelum datang 5 macam penghalangnya. Karena 5 kesempatan ini ada pada kita dan 5 penghalang bakal datang ke hadapan kita. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan kata Nabi masa muda sebelum datang masa tua. Penyakit yang tidak dapat diobati adalah penyakit tua. Kemanapun kita berobat tetap tua. Walau berangkat ke Malaysia berinfus 4 bulan, bolehkah jauh makin tua? Apalagi dia habis sudah bisa diobati. Maka Allah mengisyarat dalam Al-Quran, wa man nu'ammiru nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asalnya. Kita asal lahir ke alam dunia berberimbang. Kada lingkap kita berduduk, kada kau berduduk. Yang ada berbaring, tenang sudah Tuhan, kembali lagi. Berabah terus di pembaringan. Karena Tuhan tinggal lurus. Hanya bingkok-bingkokan bulan. Itu kalau sudah Tuhan, kita baru lahir merangkak kita. Berkisut kita berjalan. Ini sudah Tuhan merasa berkisut. Kita lagi ke kanan berjalan berpigang-pigang ke dinding. Ini sudah Tuhan mulai pulang berpirubut ke dinding. Kita lagi ke kanan telinga kada jelas mendengar. Ini sudah Tuhan kada jelas. Orang kehulunya mirip karena nyambung. Orang berunding antara trauma RT pikirannya terasati karena nyambung sudah Tuhan. Kita lagi ke kanan, mata dari jelas melihat. Kita sudah Tuhan, mulai dari jelas. Kita kumpul anak cucu dari nabi-nabinya. Kita lagi ke kanan, dari begigi. Kita sudah Tuhan, ada begigi pula. Cuman dia, kalau ke kanan ada begigi, berebut orang cium. Sudah Tuhan, ada begigi, cara cium. Jangan orang cucu di tambur, bukan. Jangan cucu mampir ada tambur. Sia-sia kita di masa tua. Kalau di masa muda ada ibadah, tidak bisa. Tapi kalau kita ini banyak ibadah di masa muda, masa tua bagaikan pisang masak. Makin masak pisang, makin banyak beri-beri nangkong. Maka orang bertakwa itu makin tua, makin banyak yang datang mengambil barakahnya karena berkah di masa tua amal ibadah. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Ujian Nabi gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Penyakit datang dari undang, boleh terima. Senyaman di Lampung, datang dari undang, boleh datang. Kalau datang di undang, boleh datang, itu bisa berenang. Mobilnya berenang, bisa dia bisa sudah berenang, berisuhan. Nah, ini penyakit datang kada diundang, boleh terima. Maka akhir zaman ini penyakit banyak. Belum Tuhan kita penyakit dan tumpang tindih. Dokter pun bingung, yang mana orang diobati. Obati reumatik karena asam urat. Bagi asam urat naik tensi. Bagi tensi karena jantung. Bagi jantung karena kolesterol. Obati beri-beri, duitnya ada mayu. Kada diobati, mati karena takut. Akhir zaman. Kenapa? Sebab karena akhir zaman berkah sudah mulai diambil Allah. Jadi dalam kitab Nasa Dunia, ujian pengarang kitab Nasa Dunia, kenapa akhir zaman ini berkah mulai berkurang? Karena kita kurangnya mempererat tali persaudaraan. Karena akhir zaman ini orang kurang kada lagi berdiri, kami lagi berdiri. Kalau ada pengajian dan sanad, itu kalau 8 anak bawa ke depannya, berdua kayak becek lepas dari kurungan. Ada yang bertinggalan hari raya itu kalau ada anak 10 dibawa ke hari raya ke rumah pemiliknya. Baik di mana anak tadinya? Kalau ditanya mamanya anak hilang dan anak ada rumah.
Ini perjalanan dengan budaknya itu berjalan ke mana tujuannya nggak tahu juga. Ada hendak membuat kita kalau dulu kalau kekawinan seminggu sebelum hari hanya kita kumpul dan sana. Wah ini orang kekawinan hari hanya datang menurut hari itu keluarga semuanya yang dipahlawan keluarga, yang membaguskan hukum keluarga, jurung hidangan keluarga, memberi hadiah keluarga. Wah ini mana aja? Jangankan memilih busuk piring juga ada. Ayo busuk piring, mau datang baju gila, bajunya gila-gila, sandal punya tinggi, datang resiko ada orang busuk piring itu makan polisi ya. Kurang kita memperkarakan dari prosedur. Inilah penyebab isi maka kebersihan sudah mulai berkurang. Makanan sudah dibakar. Kebanyakan makan daging isi naik. Kebanyakan makan udang belah kolesterol. Kebanyakan pokok biji masak kuat, kebanyakan memakan ikan laut romantik, dan banyak makan ikan laut kurang sari. Ada normal yang lainnya. Membeli kita iwak asin itu nyaman. Itu kalau iwak asin itu iwaknya habis kepalanya itu diringin, dicicah, ada nasi itu nyaman makan. Rasanya sambal diringin terus ya, dari sambal ada di nasi, opong nasinya riur makan 2 kali musim-musim selesai makan. Wah ini anak kita makan sambal diringin 2 kali makannya. Jangan kita iwak asin 20 cuma ada kucing, ulun dulu ini makan kucing, ini kecilnya. Waktu dulu kucing ini gaulnya, ada kucing ada di pele makanannya. Jadi kayaknya berkah sudah mulai berkurang. Maka itu katakanlah tali persaudaraan, karena itu menimbulkan keberkahan dalam kehidupan, berkah rezeki, berkah umur. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini menjadikan sebab berkah rezeki, berkah umur. Yang ketiga, walina kakak dan fakirkan. Gunakan masa sugih sebelum datang masa fakir. Setiap kita kan berduit, maka gunakanlah duit untuk beribadah kepada Allah sebelum datang masa fakir. Kapan fakir kita? Kalau sudah menghembuskan nafas terakhir, harus beli asal. Datang kita ada pakaian, boleh ada pakaian. Dan ada orang membawa harta masuk dalam kubur kita, kecuali amal yang harta kita amalkan, itulah yang kita bawa. Maka gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Yang keempat, wahaya agak belum mau tiga. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Karena takdir untuk kita pada kondisi sehingga apapun kita jadi yang bisa menembus pakai takdir Allah. Apa takdir Allah untuk kita? Al-insan minatura wa alatura wa ilatura. Kita manusia ini ditakdirkan Allah pertama dijadikan dari tanah. Maka itu kita ini apabila lawas kadang nanti lambak badan ini busukkan keluar tanah. Amun rajin memulangkan sawah sebulan jadi gabung itu mereka tinggal menyanyi jadi nyaman adanya ada tahu apa masih semua. Nah kalau ini itu terkumpul kenapa kita ada tanah apa kita ambil pelajaran dari tanah selalu berada di tempat bawah tanah ada suatu di atas di atas bawah makanya coba ambil di pokoknya tanah ada bawahnya. Apabila kita menyuruh tanah hidup berada diri kita akan berkembang aktif. Tapi kalau kita meninggi bakal berkembang aktif. Man kalau darah kerap Allah. Siapa orang yang rendah diri kata Nabi maka dia akan Allah. Tapi wawan takab barat wa Allah. Siapa orang yang merasa sungguh maka pangkat diturunkan Allah. Kita lihat orang main bola tangkis. Kalau bola bertinggi membagi ke atas akan berikannya. Badan orang di jenis kawan. Kenapa bulan di jenis kawan? Salah seorang kenapa terlalu tinggi masih bulan. Coba tarik kalau bulan dikasih angkat, wambung dia akan musuh mangkat. Kenapa? Kalau bulan rendah kan orang jenis. Tarik jenis masuk bawahnya. Kalau ada orang yang bulan tangkis, bulan rendah jenis itu komen anginan. Orang bulan rendah masih dimusuhi juga. Makanya kita hidup bulan rendah saja. Nanti cari kelebihan orang, menutupi kekurangan kita. Jangan mencari kekurangan orang. Kalau kita merasa kita hebat, tanda orang lebih hebat daripada kita. Baca uang itu banyak orang susah, tanda kita lebih banyak susah daripadanya. Karena kita makan apa? Jangan kita merasa lebih hebat dari orang. Kembali kepada tanah. Yang kedua, wa'ala tua. Kita dipersilakan hidup di permukaan tanah.
Kan setelah hidup kita dari tanah, kita kan hidup di permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah ke tanah, rasuah kita beludah ke atas. Sebenarnya boleh beludah ke atas, untuk kita dari surah. Tanah diludahi dari surah ini, tanah di kami. Walaupun kalau kami di atas pohon karet, kan gugunya tanah juga. Berjalan ke tanah sambil menuju sawit, kalau sakit berjalan. Ini sawit. Hebatnya berhira bulan aja, bulan apa? Tumbuh cabai. Kenapa? Karena berhira ini apa? Sambal. Bijinya ada lagi. Jadi begitu berhira berbuah, ambil sambal, bisa pakai dengan pokoknya. Kalau ada pokok cabai itu, labrak buahnya. Maka kita bisa ke kampung mana, pokok cabai, menyuruhkan labrak buah. Baru dibananya. Mungkin hasil orang berhira ini. Kemudian tanah satu beri, berhira penyuruhan sahaja. Tanah diri tidak pernah menggalas inilah dimaksud Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Diberi pulang kalau Anda dikembangkan, muliakan orang yang selalu memberi manfaat kepada orang banyak. Dalam kehidupan ini ada dua yang kita garis bawahi dengan ilmu agama. Nah, yang bermanfaat banyak untuk kita. Nah, kita ada pembalas pertama dari orang tua. Kedua, orang Tuhan paling banyak memberi manfaat kepada kita, mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, menjaga kita, menggenapkan kita, membiayai kita, menjaga kehidupan kita, pendidikannya, itu kualitas. Maka kalau hidup karena bahagia, jangan pernah memutuskan hubungan baik oleh kita. Pohon itu kenapa maka indah, pohon mangga itu kenapa maka subur, pohon mangga kenapa maka buahnya itu lebat, nyaman dipandang. Karena pohon mangga tak memutuskan hubungan baik dengan akarnya. Kalau pohon mangga itu memutuskan hubungan dengan akarnya, jangan pernah mimpi pohon mangga itu akan berbuah lebat, tak boleh. Kita begitu juga, apabila kita memutuskan hubungan baik dengan orang Tuhan, sedikit saja membuat sakit hati orang Tuhan dan diteruskan ke minta maaf, jangan mimpi hidup karena bahagia. Menghijau silakan, mimpi jangan. Menghijau bahasa Bapak. Maka keadaan orang sukses mesti bakti dengan kedua orang Tuhan. Itu keadaan tawaran. Bagaimanapun orang Tuhan adalah yang kita harapkan keberkahannya, karena dia nampak banyak memberi manfaat kepada kita. Makanya bila kawitan sudah meninggal, kita masuk ke kamar nyaman, berasik, ingat orang tua yang kawitan di kuburan. Ini ada berasik di situ, hilang kadede. Kemudian selimut ini tukang dan suruh ganti, suruh orang ganti selimut kuburan dari surah. Jenazahnya dibuka ganti selimut ini kadede. Tetapnya itu kami pakai. Hari hujan lebat, keinginan sini kita nyaman, asik, bolak kamar luas, kirim orang tua Al-Fatihah. Ya, guling dulu. Bila kita naik mobil mewah, kita nangan kawitan kita. Dan suah kasih mobil mewah, kita nyaman mobil mewah walaupun mobil orang. Tapi kita nyaman juga. Jadi kawitan kita ada soal kasih itu Al-Fatihah. Kita makan nyaman keinginan kawitan kita. Kawitan kita makan lauk asin, kita makan nasi berpiring dari kami juga berpiring nasi. Lagi kecil susah kawitan kami. Kami belajar dengan hidup cari kesunyian di Pondoh Surang. Cuma dari itu belakang beli bagi nasi sering doang. Masa gue cantik hilakan atau mama abah 10 gue cantik mau kemana pasal beli piring nuka beras nang ngambang pun ada dulu kayaknya dulu beras Vietnam itu orang dimasak ngambang nggak ada tapi dulunya agak warung lapar kalau makanya lagi yang jadi makan itu beli piring kasihan kalau kita seorang orang nyaman makan Al-Fatihah. Namun kalau kita sudah meninggal, kalau masih hidup ya mungkin Al-Fatihah saja. Saya pakai yang mama di rumah sudah makan Al-Fatihah. Ikhlas Malaysia. Nama pakai yang rumah kalau dia punya kanyang, kalau kanyang itu anak Al-Fatihah saja. Orang ini duit. Kenapa? Ini yang paling banyak manfaat untuk kita. Nah kedua, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada kita orang banyak adalah tuan-tuan guru. Makanya kita pada dulu merupakan tuan guru di kampung. Di masa-masa kita kecil belajar Al-Quran. Kemudian kita pulang diberinya ilmu, tahu tentang ibadat. Kali boleh dilupakan.
Kenapa? Karena mereka lah yang banyak memberi manfaat untuk kehidupan kita. Kata guru kami ada dua yang terkena dengki. Pertama, orang tua orang anak terkena dengki. Karena ada yang menjadi orang dengki orang anaknya. Lalu berdoa, ya Allah, miskinkan anakku ini. Kecuali orang tua hubungan. Yang kedua, guru kada pernah dengki dengan muridnya pernah. Sekalipun muridnya lebih alim daripada gurunya, guru kada pernah dengki, malah bahagia. Kenapa? Bisi murid lebih alim. Kata hukum manggil, tanya dengan muridnya tadi sih. Kenapa? Karena inilah hasil kita, berkah kita mengajari dia. Makanya dua ini kada boleh kita lupakan. Yang ketiga, setelah kita hidup di permukaan tanah, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, ujungnya wailat turab. Kita bakal masuk ke dalam tanah. Ada awal itu, tetap kayak apapun hebatnya kita, kayak apapun kita disayangi orang, tetap ujungnya masuk ke dalam tanah. Apa yang kita persiapkan hidup di bawah tanah? Ada dua. Pertama, hidup kita jangan dengki orang. Jangan pernah dengki. Orang dengki ini ngalir. Melihat orang berkah titik piring seribu. Melihat tetangga kamu kasih tak nafas. Melihat tetangga kamu piring mati ya ketahuan. Jadi orang dengki. Gak boleh dengki. Kenapa? Sebab kayaknya malah orang baik kan. Ini bisa berikutnya. Yang kedua, apa amalannya? Amalannya jangan ribet. Jangan menyambut orang. Kita ini kadang-kadang suka nyambut orang. Yang diceritakan aib orang. Pada awal aib banyak. Suka menceritakan paha orang. Pada suatu kuat. Artinya apa? Kita akan lebih baik daripada orang. Kenapa? Sebab karena kadang-kadang kita menceritakan aib orang itu, kadang-kadang cerita itu ada bujur. Cerita itu ada berdasarkan bujur. Makanya kita ini jangan suka menyambung cerita yang ada baik tentang orang lain. Mana contoh cerita tadi pernyataan nanti akan saya sambung pada episode berikutnya. Nah, yang malah itu kurang lebih dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.